Salam jumpa pemirsa, kembali bersama dengan saya Yuza Ringza. Kali ini kita bersama dengan Bapak Samsu Al-Hadi, pencipta logo perhubungan. Kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bapak Samsu terkait dengan penciptaan dari logo perhubungan. Bapak Samsu, mohon perkenalkan terlebih dahulu kepada pemirsa. Baik, terima kasih Mas Amru. Nama saya Samsu Al-Hadi. Sekarang saya kerja di BNPB, statusnya tuh dipekerjakan ya. Jadi tahun 2012 kebetulan ada kesempatan di BNPB untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Oleh karena itu saya mengikuti seleksi, alhamdulillah diterima. Jadi sekarang dari tahun 2012 sampai sekarang saya di BNPB. Demikian Mas Amru. BNPB itu apa, Pak? BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Terkait dengan penciptaan logo perhubungan, bisa diceritakan Pak, bagaimana kok Bapak yang istilahnya ditunjuk atau apa ya, yang akhirnya menyebabkan logo perhubungan itu ada? Oh iya, terima kasih Mas Amru. Itu sebenarnya cerita sudah lama sekali ya, udah 30 tahun lebih. 30 tahun lebih yang lalu, tepatnya tahun 84 itu ada lomba cipta logo perhubungan. Tepatnya tuh lomba cipta lambang dan logo perhubungan. Nah, ada beberapa pegawai yang ikut, tapi setelah ditotal dari seluruh Indonesia ada hampir sekitar 500-an pegawai ikut lomba cipta lambang dan logo perhubungan. Saya bukan diperintah, tapi karena maunya saya sendiri ikut, karena saya merasa ya mudah-mudahan lah, bukan merasa ya, mudah-mudahan kayaknya bisa menang gitu. Akhirnya saya coba ikut belajar mengenai perlogoan. Terus terang untuk waktu itu saya juga bukan ahli logo, bukan ya. Saya juga belajar dari ada sahabat saya di Matahari Advertising waktu itu, Mas Triharto, yang banyak mengajari saya masalah logo perhubungan, dan beliau juga mendorong saya supaya ikut. Waktu itu tahun 84 saya masih di Biro Keuangan Departemen Perhubungan waktu itu ya, namanya belum Kementerian Perhubungan seperti sekarang. Waktu itu namanya masih Departemen Perhubungan. Saya masih staf di Biro Keuangan. Akhirnya ikut lomba itu. Pertama itu kan ada 2 tahap ya. Pertama tuh sekitar 500 peserta, 400 sampai 500 peserta. Terus selanjutnya karena ada perpanjangan waktu, ditambah lagi sekitar 2 bulan lagi kita perpanjangan waktu 2 bulan. Selanjutnya dari peserta hampir 500 terus jadi turun tahap kedua tuh sekitar 120-an di lobi perhubungan itu, di pajang-pajang gitu ya. Jadi penjuriannya tuh dipajang-pajang di situ. Ada sekitar 10 yang masuk lah gitu ya, kira-kira 10-an gitu ya, 10 besar itu. Termasuk punya saya 10 besar, ada juga yang peserta dari Bali, terus ada juga yang dari rekan saya itu dari Inspektorat Jenderal. Kebetulan dia waktu itu memenangkan lambang perhubungan, dan untuk saya itu logo perhubungan. Jadi barangkali dapat saya jelaskan dulu proses kreatifnya ya. Yang pertama tuh, ini sudah disorot yang sini nih. Yang awal-awalnya ini terus terang ini ide dari sahabat saya Mas Triharto dari Matahari Advertising. Dia menyampaikan ide begini gitu. Jadi proses kreatifnya begini. Jadi ada belahan bumi yang atas, terus bawahnya tuh moda burung merpati waktu itu. Terus kemudian saya berpikir-pikir, ini perhubungan tuh kan yang ada, kita punya moda transportasi darat, laut, udara, dan udara tuh didominasi oleh waktu itu kita yang punya kan BUMN itu Garuda Indonesia. Oleh karena itu saya mencoba mengadop burung merpati ini menjadi burung Garuda. Jadi akhirnya terbentuklah yang seperti ini, yang kecil ini, burung Garuda. Waktu itu, nah maksudnya ini nih adalah layanan jasa perhubungan yang tidak pernah terputus selama 24 jam. Jadi lingkaran panah ini. Nah, terus atasnya tuh layanan perhubungan yang mendunia. Terus ini burung Garuda tuh matra dari perhubungan udara.
Terus ini jangkar, barangkali bisa yang lebih jelas ini ya. Jangkar ini untuk menunjukkan matra perhubungan laut. Terus roda gigi ini matra perhubungan darat, sekaligus dengan gigi 5 itu berarti berlandaskan Pancasila. Waktu itu Direktorat Jenderal Kereta Apian belum ada ya, jadi masih 3 moda transportasi, darat, laut, dan udara. Namun sejalan dengan perkembangannya kan sekarang tuh ada Direktorat Jenderal Perkereta Apian, seperti ini sangat baik untuk menunjukkan bahwa ini ada seperti rel gitu bentuknya. Jadi ekor burung Garuda itu sekaligus menunjukkan rel. Jadi saya pikir sudah terakomodir untuk moda transportasi darat, laut, udara, dan perkereta apian. Pak Samsu, ada satu pertanyaan nih. Kira-kira kedepannya apakah logo ini masih relevan? Kan kita tahu perkembangan sistem transportasi itu demikian cepat ya Pak ya? Untuk perkembangan ke depan, ini saya pikir masih relevan ya. Mungkin tinggal ada sedikit perubahan, mungkin kalau menurut saya kurang pipih bentuknya. Jadi itu terlalu bulat, jadi mungkin kalau agak dipipihkan tuh ini sudah sangat relevan. Masalahnya untuk ukuran dinamika itu logo perhubungan ini sangat dinamis ininya. Jadi garis-garis ini sangat dinamis. Ini sudut-sudutnya tuh sangat dinamis. Juga demikian jangkarnya ini sangat dinamis, paruh-paruhnya sangat dinamis. Jadi saya pikir masih relevan sampai ke depannya. Dan terkait dengan penambahan moda transportasi juga nggak masalah, karena itu bisa terakomodasi di sini semuanya. Kita tinggal penjabarannya saja. Jadi saya pikir itu untuk kedepannya tetap relevan. Cuma kalau boleh berpendapat barangkali perlu dipipihkan sedikit. Jadi nggak bulat penuh, tapi bulat seperti jeruk. Jadi agak pipih, jadi agar kelihatan dinamikanya tuh lebih hidup. Dengan logo perhubungan yang Bapak ciptakan dahulu dibandingkan dengan logo perhubungan sekarang, apakah ada perubahan atau ada pergeseran makna? Mungkin bisa diceritakan? Terima kasih. Kalau pergeseran makna tidak ada ya, tapi secara visual tuh nggak berubah, cuma yang berubah tuh warnanya. Jadi semenjak Pak Haryanto Danutirto menjadi menteri, lebih kurang tahun 93 ya, tahun 93 sampai 98 itu untuk warna hitam yang ini dirubah menjadi warna kuning emas. Nah, yang hitam ini dirubah menjadi warna kuning emas. Yang hitam itu jadi warna kuning emas. Jadi tapi dengan perubahan tersebut mungkin ada pergeseran arti ini ya. Kan kalau hitam tuh artinya tuh abadi, tapi kalau kuning emas tuh keagungan, kemuliaan, keagungan. Jadi barangkali itu perubahan, sedikit perubahan, tapi secara visual tuh nggak berubah, cuma berubah warnanya. Pertanyaan selanjutnya Pak Samsu mengenai standar logo. Kira-kira logo perhubungan yang sekarang dipakai di berbagai moda transportasi baik dari pusat maupun daerah itu kira-kira apakah sudah sesuai standar, dan apabila belum, kira-kira yang standar itu seperti apa ya Pak ya? Makasih. Jadi logo-logo yang dipakai saat ini baik oleh BUMN ataupun proyek-proyek perhubungan darat, laut, udara tuh masih ada sedikit penyimpangan ya, terutama pada hampir di semuanya ya. Jadi kurang tepat karena waktu itu saya ciptakan tuh logo ini dengan ukuran per milimeter blok, jadi sangat akurat sekali. Jadi yang akurat ya, yang standar tuh sebenarnya ini standar gitu ya. Jadi banyak yang logo dari luar tuh, terutama di paruhnya tuh banyak yang nggak pas. Terus juga dengan ininya jangkarnya itu banyak sampai ke bawah sekali gitu ya. Terus untuk ininya juga jangkarnya kurang pas juga, dan untuk rodanya tuh banyak yang
Ini padahal roda ini saya buat apa? Nggak persis siku ya, tapi ada sedikit kemiringan ini, nggak tajam gitu loh. Kemudian juga pada apa? Belahan buminya ya, itu juga kurang pas ya, yang saya perhatikan itu ya. Nah, mungkin untuk membandingkannya gampang ya, kita tinggal padukan aja antara dua logo itu, antara yang ada di mana, di berbagai moda transportasi dengan aslinya ini tentu baru kelihatan itunya. Walaupun mereka menganggap sama, tapi setelah diteliti dengan cermat tuh berbeda sekali. Nah, barangkali saya kalau boleh menghimbau dari rekan-rekan ataupun dari darat, laut, udara maupun apa ya, proyek barangkali atau apa namanya tuh ya, atau UPT yang mau membuat logo ya bisa menghubungi saya. Kalau memang kesulitan ya, kalau memang bisa alhamdulillah, tapi kalau ada kesulitan bisa menghubungi saya di 0812 1075 629 atau lewat email juga bisa. Email saya alhadi_samsu@yahoo.com. Demikian Mas Amrul. Oke, terima kasih Pak Samsu atas wawancaranya. Demikian pemirsa wawancara kita dengan Bapak Samsu Al-Hadi, pencipta logo perhubungan. Terima kasih Pak Samsu, sampai jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.